Ece sama ke orang. Ece sama ke orang. Ke orang. Ece sama ke orang. Ke orang. Ke orang. Yang balik. Yang balik. Dibalikin ke orang. Yang balik. So. Dibalikin ke orang. Dibalikin. 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 Ayang. Ayang. Kalian lu dia. Yang balik-balik orang dia dulu. Balik-balik orang. Balik-balik. Dia. Dia. Ah. Dia. Ah. Dia cicing. Ayang balik ke cicing. Ayang balik ke cicing. Ayang balik ke cicing. Ayang balik cicing. Balik. Ayang balik deh. Ayang balik deh. Kurang di bawah. Ayang balik. Ah, kurang di bawah. Ah, cicing. Ah, ayang balik. Cicing. 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 Ayang balik cicing. Ayang cicing. Kurang di bawah. Cicing. Kurang di bawah. Cicing. Ah, cicing. Teman-teman, di depan kita sudah hadir seorang narasumber yang datang dari Sukabumi. Ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dia akan bercerita tentang kisah-kisah misteri yang dialami selama hidupnya. Oke, silakan Ibu, perkenalkan namanya siapa, kegiatannya apa, dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nurliani. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang guru di salah satu sekolah. Kegiatan sehari-hari mungkin saya memang lebih ke aktivitas di luar, karena memang aktivitas saya sebagai seorang guru juga, dan di rumah biasa sebagai ibu rumah tangga. Oke, oh jadi Ibu Ratna ini guru ya Bu, profesinya ya? Betul, guru dan juga ada sedikit sampingan lah, sebagai ya menyanyi. Oh, seorang penyanyi juga ternyata teman-teman. Kalau boleh tahu mengajar di mana Bu? Di salah satu sekolah negeri di SMA. Oh, SMA ya. Oke, dan katanya Ibu sering mengalami hal-hal yang bisa dibilang hal gaib lah ya dalam kehidupannya, itu bisa dibilang sering? Dibilang sering sih enggak, dibilang enggak sering. Oh gitu ya. Karena memang kalau hal yang kayak gitu kan lebih ke banyak orang yang apaan sih gitu kan. Yeah. Enggak semua orang itu bisa paham, tapi ya kalau orang-orang yang udah dekat sudah tahu, mereka akan paham apa yang dirasakan. Karena hal gaib itu belum percaya kalau belum mengalami ya Bu. Betul. Betul. Jangankan orang lain ya, bahkan adik saya sendiri, kebetulan saya berdua bersaudara, awalnya dia tidak percaya dengan hal seperti itu. Kebetulan adik saya juga seorang guru, seorang seniman, bahkan dia seorang seniman gitu, tapi dia tidak mempercayai hal seperti itu. Ketika suatu ketika saya mengalami, kalau disebutnya kesurupan gitu kan, barulah dia percaya bahwa oh ternyata memang ada. Seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun dia kalau ada apa-apa dengan dia, atau misalkan ada anak didiknya yang kenapa-napa, yang dicari itu bukan orang lain dulu, malah saya dulu yang ditanyakan. Misalkan, Kak ini kenapa? Gitu. Nah, kan saya bukan apa-apa ya gitu kan, tapi karena dia udah tahu kalau saya memang seperti itulah. Oke, betul. Oke teman-teman, jangan lupa saya mau mengingatkan buat teman-teman yang suka dengan cerita-cerita mistis, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan sebelumnya, untuk teman-teman yang suka dengan video-video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang baru.
Oke, silakan. Apa ya? Sebenarnya sih kalau misalkan untuk cerita sebuah hal, misalnya tempat atau apa, karena memang bisa dibilang hidup saya dari dulu itu memang tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ceritanya itu kenapa saya bisa, kalau orang-orang sih mengatakannya sensitif gitu ya, sensitif, gampang deketin, gampang kemasukan atau apa, itu awalnya itu pas saya usia 13 atau 14 SMP. Oh masih muda sekali Bu ya, Waktu SMP itu memang awalnya sih memang dari SMP sering pingsan karena memang pernah kecelakaan. Awalnya itu seperti itu, dan tidak punya pikiran untuk hal yang bisa seperti ini kayak sekarang gitu. Jadi dulu itu singkat cerita kelas 3 SMP itu saya pernah mengikuti sebuah pengajian. Pengajiannya ya memang pengajian biasa, cuman kalau dulu kan ada yang kanuraga nih gitu-gitu. Jadi saya tidak mengikuti, tapi teman-teman semua tuh pada mengikuti yang kayak dimasukin segala macam. Nah, saya ikut. Dari situ ternyata mungkin memang saya belum cukup umur gitu, apalagi dengan kondisi saya yang lemah, karena kan memang sempat sering pingsan itu karena sakit karena kecelakaan saat itu mungkin udah lemah. SMA sering lah pingsan, kesurupan dan lain sebagainya. Dari situ udah ada jalan untuk hal-hal yang kayak begitu. Katanya kalau misalkan udah ada kita sering kesurupan itu udah ada jalan, atau disebutnya ada pintunya itu sudah terbuka. Oh gitu, jadi lebih sensitif berarti. Lebih sensitif. Nah dari situ kita coba untuk tanya-tanya sama orang yang bisa. Ternyata memang kalau kita sering-sering tanya ke orang yang bisa, walaupun dia itu mengakunya bagaimanapun, ternyata tetap ya ada hal yang tidak boleh sebenarnya seperti itu. Jadi bukannya malah menyembuhkan, malah makin banyak gitu yang kayak begitu. Nah singkat cerita terus sampai saya usia tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau nggak salah, 2009 atau 2010 gitu. Saya dibawa lah sama-sama teman ke daerah itu, daerah badannya mana? Ternyata memang di badan saya itu saya sering sakit, pingsan sakit gitu kayak gitu. Ternyata memang di badan saya itu bukan hanya satu, banyak gitu, lebih dari 12. Apa itu? Hodam bisa disebut apa ya? Wallahi sih itu ada masalah, mungkin semacam jin kali ya. Oh gitu ya. Sampai pantesan saya sering sakit, sering pingsan, di sekolah juga sering dan lain sebagainya. Singkat cerita udah gitu, udahlah waktu itu ya ambil tinggal saat itu, pacar lah saat itu gitu. Betul. Punya pacar. Masa muda ya. Masa muda gitu kan, ya agak toksik dalam artian toksik ya begitulah. Sampai akhirnya dia dibawa ke seorang yang ternyata saya dikasih sebuah benda, bukan benda sih, lebih ke pakaian gitu. Iya. Pengennya tuh lepas lah sama si orang ini gitu kan. Tadinya tuh pengen lepas, nggak mau sama dia kan. Kita si make up yang aku pakai itu kita nggak tahu dikasih apa tuh sama si orang pintar tersebut gitu. Makanya sampai sekarang itu orang kalau ngelihat saya tuh aneh gitu. Ternyata kenapa nih? Ternyata padahal itu udah nggak ada gitu kan, hal kayak gitu udah nggak bisa gitu. Sampai akhirnya tanya lagi sama orang bisa, kan memang ada sesuatu yang nempel dari badan. Dari situ barulah ternyata memang saya tanya-tanya lagi ke keluarga, ternyata memang ada turunannya juga seperti itu gitu. Sampai turunan itu aman nggak Bu? Masih aman nggak? Masih aman. Oh ya, akhirnya apa ya? Aneh gitu. Ke badan tuh ternyata memang di
udah dihilangkan semua. Jadi banyak perjalanan yang memang membuat saya seperti ini tuh ya memang seperti yang tadi dibilang gitu. Iya. Datang ke Anu dikasih ini, datang ke A dikasih ini, sampai badan tuh ya udah nggak tahu lah harus kayak gimana gitu kan. Sampai ya udah ini nggak bisa untuk disembuhkan secara total, nggak akan bisa gitu. Oh, gitu. Karena memang sudah terbuka oleh Tuhan. Ya alhamdulillahnya dia juga ya Ibadah Bu ya. ibadah intinya gitu kan. Ibadah juga ya udah aja apapun yang harus seperti ini. Sampai akhirnya dan alhamdulillah saya ketemu dengan sesosok orang, sesosok suami yang ternyata sama juga paham gitu. Sampai suami pun saat itu dia berpikir ini orang ini cewek kenapa sih kok ada nggak beda gitu. Oh, kan. jadi ketemu dengan yang satu Sama- frekuensi Bu ya. satu frekuensi, tapi saya nggak tahu kalau misalkan suami itu sama juga gitu. Dan sama di sini bisa ngerasain apa yang aku rasain gitu. Betul. Saya pernah itu di sekolah lama ya, sekolah ngajar itu di sekolah. Ngelihat ada seorang perempuan, orang nggak ngelihat, kecil, tanya sama temen, lihat apa kan? Lihat ada anak sekolah pakai baju sekolah, seragam sekolah gitu. Nggak ada siapa-siapa kok kali. Itu lagi nangis di sana. Ternyata emang nggak ada, pas lihat udah nggak ada. Di sekolah, di kelas tuh Bu. Di tangga kan sekolah itu ada di lantai 2. Nah di lantai 2 itu kalau nggak salah tahun kejadiannya 2013 lah. Itu siang-siang Bu. Siang. Dan itu sering. Dan kejadian aneh yang lainnya adalah ada salah satu guru bilang guru komputer, dia bilang seperti itu, Bu Ratna itu orangnya disukain banyak, bukan hanya manusia, disukain banyak yang lain juga. Maksudnya bagaimana? Saya tidak menceritakan bagaimana keadaan saya atau latar belakang saya gitu. Ya mungkin dulu Bu Ratna pernah melakukan apa atau dikasih apa sih. Saya inget-inget lagi. Oh iya, saya pernah dikasih ini. Nah itu niatnya apa sih dulu katanya pakai begitu? Ya tadinya sih mau lepas gitu, lepas dari salah satu orang yang toksik. Ya itu dampaknya sampai sekarang. Oh, ada yang bilang begitu. Itu siapa Bu yang bilang begitu? Siapa? Itu salah satu guru di sekolah tersebut. Dia guru komputer dan memang bisa sedikit sensitif juga. Oh begitu. Setiap kali pertama kali ngelihat Bu Ratna datang ke sini itu kita udah tahu. Saya sudah tahu Bu Ratna itu beda. Singkat cerita, selesai di sekolah itu, saya masuk ke salah satu sekolah tahun 2014 kalau nggak salah, di daerah dekat rumah. Itu posisi sudah menikah. Saya datang ke sekolah, terus ada penjaga sekolah. Kebetulan penjaga sekolahnya pun memang bukan orang biasa, bisa dibilang orang bisa lah gitu kan, orang bisa. Nah dia pertama ngelihat saya tuh agak merenggut gitu. Oh ya bahasa Indonesia ya. Pokoknya agak ini orang kok bayangannya tuh ada 3, kan aneh. Itu si bapak tersebut ini sudah almarhum ya. Si bapak tersebut bilang kan 3 bulan kemudian, saya tuh ngeliat itu beda dengan yang lain. Ketika ibu datang ke sini, ibu tuh dikawal oleh 2 orang. Dikawal 2 orang? Dikawal 2 orang, 2 makhluk, entah itu siapa kan. Berarti punya apa sih? Saya nggak tahu, saya nggak punya apa-apa, nggak pernah melakukan apapun, dan memang saya nggak merasa melakukan apapun gitu kan. 2 orang ini laki-laki sama perempuan. Jadi pas Bu Ratna datang, saya ngelihat dari jauh sambil begini, dia sendiri tapi kok enggak. Contohnya ini ya, ini saya nih, ini saya, ini kanannya cewek, kirinya cowok, jadi kayak didampingi gitu. Jadi bayangan tuh jadi ada 3 kan.
Yang lain nggak ngelihat ya, cuman si bapak itu ada, doang. cuman almarhum gitu ya. Ya, cerita suami itu ikut ngajar juga di situ. Tanya lah kan, kenapa? Apa dia berat? Ceritakan lah semuanya. Beratnya itu seperti itu. Dilihat lagi, dianalisis lagi, dia mungkin istihara dan apa gitu yang dia lakukan. Oh ternyata memang ada turunannya, ternyata ada turunan yang memang harus mendampingi. Kan katanya bilang Bu Ratna ini memang orang dibilang spesial, juga bisa akan nanti akan lebih dari ini. Gitu. Terus ini baru pertama kan? Ini baru pertama nih. Maksudnya pertama dalam artian ya kalau bahasa Sundanya bilangnya bayahna kudu kuat. Dan kayak lain kia umur 35 ke sana pasti akan lebih parah lagi ujiannya. 2014-an sampai 2019 pas corona. Kan beliau meninggal tuh kalau nggak salah 2008 kalau nggak salah beliau meninggal. Saya sempat bilang, Pak, terus saya harus kayak gimana sekarang? Rutin terus. Ya mau gimana lagi, memang itu udah jalannya seperti itu, jalanin aja. Yang penting intinya satu, mereka itu bilangnya jangan sampai kamu ngucap belah sekali-kali ngucap pokoknya gitu, karena ucapan kamu itu akan menjadi nyata. Dan ternyata benar Bang, sampai sekarang pun ya begitu. Ketika saya bermasalah dengan orang ataupun kayak gimana, yang marah itu bukan ada yang gitu lain. Dan setiap kali ke tempat yang baru itu pasti kalau misalkan ada orang nih, ibarat kita jalan gitu di gang, terus ada orang di pinggir kan suka ngeliatin dah, ngeliatin siapa nih gitu pun. Tapi yang saya itu yang diliatin tuh ya bukan manusia gitu. Betul. Yang kayak gitu muka kayak gimana pun pernah saya alami, bahkan sampai suami pun ngerasa capek deh ngeliat kamu kayak gini terus. Tapi ya mau gimana, memang adanya. Ada kisah yang paling menarik yang kok menarik Bu? Menarik banget ya. Emang seru ya? Banget. Ini kok orang-orang pada serem. Ini bagi kisah sih waktu SMA ya, saya masih sekolah, kita balik lagi. Tadi tuh aku ikutan PNR. Biasa kan camping ya, camping itu jauh dari sekolah. Salah satu daerah Jalan Pelabuhan Ratu, tapi bukan Pelabuhan Ratu, masih sebelah sini. Ke arah Jalan Pelabuhan Ratunya ya? Iya, tinggalkan sebut tempatnya gitu, karena memang tempatnya masih ada sampai sekarang gitu. Nah di situ biasa pagi, biasalah nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Kegiatannya semacam apa tuh? Camping atau apa? Camping ya. Biasa gitu. Biasa kalau pagi itu selalu mengadakan acara lintas alam. Tapi lintas alamnya kan beda ya, kalau misalkan pramuka seperti apa, PMR seperti apa. Gitu kan. Jadi di PMR itu setiap pos itu dikasih pertanyaan, terus nanti kita bikin apa di pos 2. Nah, di pos 2 kita tuh bikin tandu. Setelah bikin tandu nanti ada di pos 3, nanti ada yang sakit, nanti kita diapain, misalkan patah tulang apa gimana gitu. Mungkin karena kalau saya sih mikirnya karena kecapean dan tahu semua guru-guru dan teman-teman tuh saya suka pingsan. Nah, singkat cerita pos 4 saya pingsan di pos 4. Nah di pos 4 otomatis mau nyampe ke pos 5 itu masih jauh Bang, masih jauh, dan akhirnya mungkin saya ditandu kan sama teman-teman gitu kan. Teman-teman cerita sendiri, saya nggak mengalami hal itu. Aku karena saat itu ya kita pingsan, nggak tahu kenapa gitu kan. Emang di tempatnya itu agak semacam kebun karet ya, kebun karet kan gitu. Bisa dibilang angker enggak? Kayaknya sih mungkin angker tempatnya, karena kan baru pertama kali kan. Nah kayaknya sih angker gitu. Kayaknya angker karena malamnya sebelum saya tidur tuh ngelihat itu bukan di tenda tapi di ruangan sekolah TK. Saya tidur dengan ngebarak biasa, anak cewek cowok semua kakak kelas. Kebetulan saya dekat sama kakak kelas tuh ya, sebut aja kakak kelasnya namanya Abel lah ya, bisa disebut namanya asli gitu, Abel gitu. Emang dia dititipin sama almarhum
ayah saya gitu, Bel titip ya Ratna, kenapa-napa. Iya Pak, saya nggak bisa tidur. Abel tidur, dia tidur di sininya Abel, gitu kan. Kak, gue nggak bisa tidur nih. Ya udah lu tidur aja deh, kan. Nggak bisa tidur. Lihat kanan kiri, gusek kanan kiri gitu kan. Lihat ada jendela yang kecil gitu loh. Ning atas satu kan suka ada tuh. Jadi ini posisinya di dalam ruangan? Di ruangan kan, di ruangan semua pada tidur. Terus pas saya ngelihat ke arah kaca jendela itu, ada orang lihat gini, lihat ke mata saya. Pas saya berpandang-pandangan gitu, berhadapan-hadapan gitu kan, kaget dong di situ, langsung sesak napas di situ sampai semua pada bangun. Kenapa nggak tahu itu ada orang di sana gitu. Mikirnya ya mungkin lah itu ada rumah kali di belakang gitu kan. Nah pas besoknya paginya itu kita mau acara itu, penasaran dong, dilihatlah ke belakang, nggak ada apa-apa. Itu cuma tanah kosong, kebun gitu sama pohon karet. Itu siapa yang ngeliatin gitu kan? Rambutnya panjang kayak nenek-nenek gitu. Perempuan berarti. Aku nggak tahu perempuan apa. Tapi dia tuh kayak gimana sih kalau orang yang ngintip tapi begini gitu. Iya. Kayak gitu kan, kaget matanya tapi nggak merah, matanya melotot gitu. Nah di situ udah nggak bener tuh, ya udah biarin aja, di skip lah kan. Oke, kembali yang tadi itu kan yang di pos 4, dari situ lah kejadian tuh dari malam sudah kerasa, cuman aku nggak ngerasa, maksudnya nggak dirasa, udah biarin aja, skip aja. Pas di pos 4, pas aku pingsan pas ke pos 5, teman-teman pada bilang, lu tuh dari pos 4 tuh lu tuh ini ringan, tapi lama-lama kamu berat. Yang ngegotongnya ya? Pakai belangkar kan, langsung dibawa ke ruangan yang tempat malam tidur itu, yang aku ketemu sama bertatap-tatapan dengan sosok itu gitu kan. Tuh nggak tahu kenapa, aku ngerasanya aku dibawa sama orang nggak tahu siapa, pakai baju kayak prajurit semuanya, bukan disangga ya, kayak diambil gitu, masih kanan kiri tuh diambil gitu, inilah gitu kan, dibawa ke suatu tempat. Ternyata yang saya dengar juga dari si Bang Albel ini gitu kan, sama orang-orang yang bisa itu, ternyata mereka tuh sedang bertarung. Jadi yang masuk ke raga aku tuh di situ tuh nggak tahu siapa. Jadi istilahnya makhluk itu mencoba mengganggu gitu ya. Dan jadi si Bang Abel ini menukarkan kesannya apa sih, ilmu tanah, ilmu tanah itu diambil sama mereka, terus diganti sama yang lain. Jadi mereka itu nggak mau melepaskan saya. Dan memang ingatan kayak mimpi sih, itu tuh kayak mimpi gitu. Saya dibawa ke suatu tempat, memang digandeng sama kanan kiri itu kayak semacam prajurit, gogah semuanya, dibawa ke sebuah ruangan kayak semacam istana. Gitu. Terus kayak yang ada semacam angsa, bagus banget, gede banget, sama sayapnya tuh putihnya tuh bener-bener putih, shine gitu loh, kayak yang bersinar gitu kan. Itu dimanjain, kayak disambut gitu. Tapi ngerasanya aku kayak mimpi, karena ngerasa kayak masih kayak lagi tidur. Kayak lagi tidur itu, gitu kan. Kalau nggak salah itu kejadiannya tuh katanya dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Ternyata pas saya bangun, saya ngerasa pas sadar itu bangun, ini kenapa udah rame? Saya tidur aja tidur gitu. Memang ingat saat itu lagi aktivitas, lagi ada kegiatan, tiba-tiba udah ada di ruangan yang tempat kita tidur itu bareng-bareng gitu kan. Ditanya kan sama aku tuh, nanya gitu ke mereka, ada apa sih kok rame? Perasaan tadi gue lagi di tempat lokasi deh, kok ada di sini? Kagak apa-apa katanya gitu. Besoknya istri cerita udah emang lemes gitu, badanku pada sakit-sakit semua. Ternyata memang diceritakan lah di sekolah, nah lu tuh begini, diceritakan apa yang tadi aku ceritakan, mereka tuh ceritakan gitu kan, gini. Kok gue ngerasa mimpi loh, kok gue sedang lagi tidur loh, gue diajak main loh, lu dibawa kemana? Mereka bilang apa? Katanya lu itu diganti, lu mau dibawa ke salah satu gunung yang besar di sini. Apa sih gunung terbesar? Pasti semua orang juga udah pada tahu gitu.
Nah, terus gimana? Ya, lu tuh pingsan dari jam 10 pagi sampai acara tuh nggak beres. Gara-gara aku bisa di situ. Gitu kan. Terus gimana? Lu kerasa gimana sekarang kan? Badan sih emang sakit gitu. Setelah diceritain itu, besoknya kembali lagi saya pingsan. Oh, kejadian lagi tuh. Kejadian lagi di sana. Karena mereka nggak mengikuti dari lokasi itu sampai. Ternyata memang di situ kalau kata orang yang bisa tuh memang di tempat yang kemarin ngelihat pertama kali aku ngelihat pas malam-malam itu seorang yang memang mau ngejemput. Oh. Tapi memang suka diambilnya, dia ngikutin sampai rumah, sampai sekolah juga. Kalau aku sih mikirnya ya capek aja kali, nggak ada apa-apanya. Betul. Sampai ya udah akhirnya minggu sempat sakit karena udah nggak kuat, lemes ya. Kayak gitu kan memang hubungannya juga dengan hal-hal yang orang yang tidak semua orang kayak juga gitu, apalagi di sekolah itu memang apa sih hal kayak begitu gitu, nggak percaya lah kasarnya gitu. Tapi kan yang kita yang merasakan gitu kan, memang capek seminggu itu tidak sekolah, sudah masuk sekolah karena capek, lemes terus badan gitu kan, sampai ketika dibawa lagi lah sama orang tua. Ini gimana? Ya saya dimandiin, saya suruh baca doa segala macam ibadah, diperkuat lagi. Ya, alhamdulillah lepas dari situ. Selesai di situ. Selanjutnya malah lebih parahnya, saya bisa melihat. Dari situ malah bisa melihat gitu kan. Berarti malah tambah jago dong, Bu? Hah? Malah tambah jago ya kalau disebut jago sih berat loh kayak gitu tuh. Berat banget. Kalau gitu. Dari menurut ilmu itu malah tambah kayak naik kelas gitu ya. Mungkin orang-orang kan banyak tuh yang bilang gitu, ih pengen dong dibuka mata batinnya. Kita aja yang kasar kata orang bisa ngeliat tuh capek ngeliat kayak gituan. Bahkan kan pernah juga didatangin sama korban kecelakaan. Oh. Pernah saat kecelakaan di mana tuh? Gak tau kecelakaannya di mana ya saat itu, pernah ya waktu itu pernah sama suami kalau nggak salah, udah nikah nih baru tahun 2017an kalau nggak salah. Didatengin kayak gimana tuh, Bu? Bisa diceritain? Didatengin itu selesai sholat di rumah nih posisinya. Posisi di rumah. Terus tiba-tiba badan panas, lemas gitu kan. Dia itu kayak meminta tolong sempurnain. Tadi dari mana gitu kan? Tadi itu dari mana gitu, dari tempat mana? Ternyata kalau nggak salah waktu itu ke rumah almarhum bapak penjaga di sekolah yang baru. Nah, ternyata aku tuh dari rumahnya beliau, di sharing, ngobrol gitu kan. Ternyata ada yang ngikutin dari belakang. Karena memang ada yang kecelakaan di situ. Di daerah situ ya? Daerah situ. Kita tolong disempurnain ya, bingung kan gitu sempurnain kayak gimana. Itu datangnya seperti apa tuh, Bu? Sosok, suara atau apa? Yang diceritakan suami saat itu ya memang dia masuk. Oh gitu, jadi interaksinya ibu dengan suami berarti? Oke. Suami menceritakan, dan memang aku ngerasanya pas selesai sholat itu kayak di belakang kan tempat ibadah tuh, pintu rumah itu di pintu belakang, bukan belakang ya, di teras rumah tuh kayak orang ada yang ngeliatin lagi berdiri. Tapi badannya itu memang biasa, badannya normal, cuman kayak ada bercak darah, tapi ya udah biarin gitu kan, kita fokus aja. Mungkin ya namanya juga orang lagi ibadah pasti selalu ada godaan gitu kan. Tapi pagi godaannya beda banget gitu. Yang kelihatan laki-laki perempuan? Oh, laki-laki. Ya, laki-laki pakai celana panjang. Tapi dia minta, itu udah selesai sholat, bisa mau buka mukena, sakit lemas, ada sakit-sakit gitu. Datang juga pemimpi, pernah dimimpikan. Kan sampai sekarang pun masih. Kalau boleh tahu, kan ibu punya, bisa dibilang apa ya, kelebihan dalam hal
ya bisa kasarnya bisa udah dibuka mata batin lah, bisa dibilang gitu nggak sih, mata batinnya udah buka lah gitu. Iya, kata batin memang Nah yang saya mau tanyakan itu ibu merasa risih nggak sih? risih, Oh gitu, risih banget. merasa keganggu gitu ya? Iya, keganggu. Makanya suami kalau misalkan baik gitu kan, udah, gue banyak istighfar. Oke. Karena saya kan sekarang tuh karena guru saya yang almarhum ini jadi guru saya kan, dia udah almarhum, jadi keputus gitu. Ibarat kita tuh lagi kasarnya lagi belajar nih, tapi tiba-tiba pembelajaran kita belum selesai, dia udah hilang gitu, udah nggak ada. Jadi kan kita bingung ya, harus kayak gimana, harus kasarnya kita harus guru ke siapa lagi sih gitu kan. Nah, kejadian yang lebih epik lagi tahun 2019 itu epic banget itu kejadian. Itu saya mendapatkan alam ya, sakit tapi nggak ngerasa sakit gitu kan, biasa tidur sama suami kok sakit gitu. 10 hari datang bulan juga nggak lancar, tanya lah dok, tanya, ternyata katanya ada. Terus gimana dok? Saya emang pertamanya udah punya kista, disclaimer saya punya kista dulu, kista udah diangkat gitu kan, diangkat ada lagi tuh, kata dokter ini ada kista lagi nih katanya di saluran. Ya udah pasrah aja, ya udahlah dok, operasi aja kalau toh memang harus operasi sekarang, saya bilang. Ternyata kata dokter nggak perlu operasi, ini aja apa namanya, apa sih sebutnya tuh, program hamil aja. Ditanya kan program hamil berapa, sekian juta nih kalau misalkan uang segitu gitu kan, gitu. Ya udah kita cari jalan alternatif. Saya komunikasi sama suami juga berkomunikasi dengan keluarganya, karena keluarganya juga sama gitu, mempunyai bakat 6 juga gitu. Ya lah, oke, aku punya temen nih teh, aku punya teman, dia juga seorang terapi dan juga kebatinan juga. Wah seru nih gitu kan, maksudnya seru di sini, ya udah alhamdulillah deh gitu kan. Akhirnya saya komunikasi dengan orang tersebut, telepon, dia bilang, Neng hati-hati ya. Itu posisi udah berhenti ya di sekolah yang lama, aku masuk ke sekolah yang baru. Neng hati-hati ya, ibu udah lihat ternyata banyak kanan kiri. Jadi yang mencelakakan kamu harus lebih hati-hati, kamu harus banyak kesibukan. Apa bu? Ya nanti aja lah kita ketemu. Datanglah ibu ke rumah. Terapi biasa, terapinya kayak terapi herbal. Ketahuan ternyata ada yang mungkin ya, walau alam siapa-siapanya gitu kan. Gitu ketahuan, ternyata keluar batu di perut, terus muntah juga batu gitu. Memang kamu harus lebih bersabar lagi, karena tidak semua orang itu menyukai kamu. Ya namanya juga manusia ya. Tapi di sini juga kamu tuh nggak sendiri, ternyata ada yang ngedampingi. Siapa dia, walau alam, dan ditanya lagi emang siapa. Sekarang sih masih pendamping. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat kata orang mah biasa aja, tapi kalau udah nggak nyaman ya berat sih. Gitu, reaksinya langsung ya? Reaksi lah. Kan dikit keras. Gitu. Gitu ya? Aduh, kayaknya dipantau terus nih. Betul. Tapi untungnya ibu mempunyai seorang suami dan apa namanya yang paham juga ya? Alhamdulillah. Yang paham, ya minimal paham lah gitu. Coba kalau misalnya dia nggak paham sama sekali, mungkin bisa stres. Iya, betul. Karena ini bukan hal yang biasa. Iya, memang kalau misalkan ini masuknya ke psikiater ya. Betul. Ada dampaknya. Kita lihat lagi, ada dampak dari lingkungan,
Dan di lingkungan juga sebenarnya itu mempengaruhi Oke. bagi saya. Karena kan sensitif ya. Kan kalau kemarin sempat ngobrol, lingkungan kamu itu kasarnya kalau misalkan saya berada di lingkungan yang toksik, walaupun kita nggak tahu kan, kita tidak bisa melihat orang itu baik buruk, nggak bisa ya. Betul. Karena kan hati orang, siapa yang tahu depan kita baik, di belakang ngegorengkan, nggak, saya seperti itu ya, Iya. jelekin gitu kan. Kita nggak tahu, tapi saya bisa ngerasain itu, bisa ngerasain itu. Ke badannya jadi nggak enak bang, Menolak gitu ya. menolak, malah jadi tambah lemas. Jadi aura negatif aja yang masuk sampai sekarang. Dan sekarang pun rasain seperti itu. Oke. Ya, jadi ya buat teman-teman yang mukain Oke, oke. Oh ya Bu, satu lagi saya pengen Ya. tanya nih. Itu tadi yang belum saya paham, awalnya itu Ibu datang ke orang yang bisa, itu tadi niatnya bukan mau dibukain mata batin, bukan kan ya? Jadi Saya udah beban, cuman pengen tahu doang ya. pengen tahu Pengen lagi tahu ya? kenapa gitu, ada apa sih. Ternyata memang awalnya kebuka itu ya tadi ya, yang pengajian, Betul, yang betul. menggunakan ilmu kanuragan, Iya. makanya belum waktunya. Awalnya ya, titik awalnya di situ Titik ya. awalnya di situ. Tambah lingkungan mungkin yang merasa diri gitu, diri sendiri terintimidasi, selalu dibanding-bandingkan, itu juga salah satu faktor membuat hal seperti itu bisa masuk. Iya, betul. Oke, seru juga ternyata ya ngobrol dengan Ibu Guru ini. Banyak sekali kisah yang telah dialaminya. Ini masih banyak berarti Bu ya? Banyak, sampai detik ini masih ada. Oke, teman-teman. Emang nggak cukup 1 jam sih sebenarnya kalau bicara hal ini. Jika kalian masih penasaran dengan pengalaman-pengalaman Ibu Rata yang segudang ini, silahkan terus di kolom komentar, nanti bakalan saya undang lagi. Ya, terima kasih Ibu Guru udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Tungku Misteri dan berbagi kisah. Bermanfaat dan Oke, ya, intinya jangan sekali-kali mau dibukakan. betul. Sampai saat ini pun saya masih bingung harus bagaimana. Oke, dan intinya itu kalau dibuka mata batin itu lebih tersiksa ya Bu ya? Tersiksa. Oke, Apalagi kalau misalkan kita ibadahnya masih begitu aja, bolong-bolong ya? jangan deh, Betul, betul. jangan, lebih baik benerin aja ibadah. Oke, oke. Terima kasih Bu Guru sekali lagi udah datang ke Tungku Misteri. Ya teman-teman, mungkin itu cerita dari Ibu Guru ya, atau Ibu Ratna yang sudah berbagi kisah. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang suka dengan kisah-kisah misteri, silakan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber di Tungku Misteri, silakan hubungi nomor yang telah tertera di deskripsi. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe dan komennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.